Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Anissa Indah Kinasi NPM 1803050061. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Rati Anggraini, NPM 1803050057. Kemudian teman saya yang bernama Isna Fauzia Prastiwi dengan NPM 1803050062. Di video ini kami akan menyampaikan faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Faktor penyebab anak berkebutuhan khusus ini dibagi dalam 3 masa. Yang pertama pada masa sebelum kelahiran atau selama kehamilan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu selama kelahiran akan disampaikan oleh Novita Rati. Dan yang ketiga pada masa setelah kelahiran yang akan disampaikan oleh Isna Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab anak berkebutuhan khusus pada masa pranatal atau sebelum kelahiran. Faktor yang pertama yaitu gangguan genetika. Dokter biasanya menyebutnya sebagai kelainan kromosom. Kelainan kromosom ini umumnya terjadi pada saat pembuahan, yaitu pada saat bertemunya sel sperma dengan sel telur. Untuk mengetahui bahwa proses transformasi kromosom berjalan normal membutuhkan uji laboratorium dan hanya dapat diketahui oleh ahli. Jadi, di sini kita tidak bisa menentukannya sendiri. Kemudian, yang faktor kedua yaitu infeksi kehamilan. Infeksi kehamilan ini dapat mengakibatkan cacat pada janin. Penyebabnya adalah parasit golongan protozoa yang terdapat pada hewan seperti kucing, anjing, dan lain-lain. Infeksi kehamilan ini dapat diketahui jika si ibu rutin memeriksakan kehamilan, sehingga jika ada indikasi infeksi kehamilan dapat segera diketahui dan ditangani. Nah, faktor yang ketiga yaitu usia ibu hamil. Yang pertama yaitu riwayat kehamilan. Jadi di sini ibu hamil itu memiliki riwayat kehamilan pada sebelumnya, seperti riwayat keguguran atau riwayat lahir mati. Jadi sebelum kehamilan ini pernah mengalami kehamilan tetapi bayi tersebut lahir dan meninggal. Kemudian tinggi ibu hamil kurang dari 145. Selanjutnya usia ibu hamil kurang dari 20 tahun. Jika ibu hamil berusia kurang dari 20 tahun, biasanya ini bisa menyebabkan bayi lahir prematur atau tingginya resiko keguguran pada ibu hamil atau lebih dari 35 tahun. Jadi, jika seorang ibu hamil berusia lebih dari 35 tahun, biasanya terdapat kelainan kromosom. Nah, dari kelainan kromosom ini dapat menimbulkan penyakit Down syndrome. Jadi, semakin tua usia ibu saat hamil, semakin besar kemungkinan bayi terkena Down syndrome. Yang keempat, yaitu keracunan saat hamil. Keracunan saat hamil ini di mana suatu gangguan yang muncul pada usia kehamilan, umumnya pada usia kehamilan di atas 2 minggu. Biasanya keracunan saat kehamilan ini sering terjadi pada saat kelahiran, pada kehamilan pertama, dan pada wanita yang memiliki sejarah keracunan kehamilan di keluarganya. Nah, gejala umumnya yaitu seperti tingginya tekanan darah dan yang lain sebagainya. Nah, cara untuk mengatasi bayi yang mengalami keracunan ini biasanya dapat melahirkan bayi tersebut untuk melindungi sang ibu ataupun sang bayi. Tetapi jika tidak memungkinkan karena usia kandungannya ini masih dini, biasanya dilakukan bed rest atau meminum obat-obatan yang direkomendasikan oleh dokter. Faktor yang kelima yaitu pengguguran. Pengguguran ini yang berarti berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin.
Seperti contohnya kelainan ovum. Kelainan ovum ini bisa terjadi seperti kelainan kromosom. Jadi kalau kelainan kromosom ini dapat menyebabkan bayi itu lahir dengan keadaan Down syndrome. Selanjutnya penyakit ibu. Penyakit ibu di sini yang dimaksud seperti adanya trauma dan kemudian adanya kelainan dalam kandungan sehingga membahayakan. Nah, maka dari itu dilakukannya pengguguran bayi. Untuk faktor yang keenam yaitu lahir prematur. Yang dimaksud lahir prematur itu bayi yang lahir kurang dari usia kehamilannya. Nah, sedangkan usia kehamilan normal dan bayi dapat dilahirkan itu sekitar usia 38 sampai 40 minggu. Nah, dari faktor penyebab anak berkebutuhan khusus tadi, berarti terdapat 6 faktor yang menyebabkan anak berkebutuhan khusus pada masa pranatal atau sebelum kelahiran. Untuk yang pertama yaitu kelainan kromosom. Ini biasanya terjadi pada saat pembuahan dan harus melakukan uji laboratorium yang dilakukan oleh ahli. Dan yang kedua yaitu infeksi kehamilan. Infeksi kehamilan ini dapat menyebabkan cacat pada janin pada saat lahir. Dan yang ketiga yaitu usia ibu hamil. Usia ibu hamil ini jika kurang dari 20 tahun juga akan menimbulkan resiko. Resikonya seperti keguguran. Tetapi jika pada usia 35 tahun, lebih dari 35 tahun ini juga akan menimbulkan resiko seperti ketidaknormalan kromosom, ataupun biasanya bayi akan lahir dengan operasi sesar. Yang keempat yaitu keracunan pada ibu hamil. Nah, biasanya ini juga bisa saja dari faktor makanan ataupun yang lainnya. Jadi biasanya ini dilakukan bed rest ataupun melahirkan bayi demi menyelamatkan anak tersebut ataupun ibunya. Dan faktor yang kelima yaitu pengguguran. Yang di sini yang dimaksud pengguguran itu seperti adanya penyakit pada ibu atau kelainan dalam kandungan ataupun kelainan ovum yang seperti tadi yang dimaksud seperti kelainan kromosom tersebut. Jadi bayi tersebut harus digugurkan. Nah, perbedaannya dari keracunan pada kehamilan dan pengguguran. Jadi kalau keracunan itu semisal bayi tersebut masih bisa diselamatkan, pasti ibu akan diminta oleh dokter untuk bed rest. Tetapi jika kondisinya sudah tidak memungkinkan antara bayi ataupun ibu tersebut, pasti bayi tersebut harus digugurkan untuk menyelamatkannya. Kemudian yang faktor yang terakhir atau yang keenam yaitu lahir prematur. Lahir prematur ini bayi yang kurang usia kehamilannya. Jadi, usia normal bayi bisa dilahirkan itu antara usia 38 minggu sampai 40 minggu. Nah, demikian penjelasan faktor penyebab anak berkebutuhan khusus pada masa pranatal atau sebelum kelahiran. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, ini mind mapping faktor penyebab perkembangan masa natal. Yang pertama, faktor umur kehamilan. Saya akan menjelaskan tentang faktor umur kehamilan. Nah, faktor umur kehamilan itu sendiri yaitu anak lahir prematur didefinisikan sebagai anak yang lahir pada kurang lebih 37 minggu usai kehamilan. Anak pattern ini memiliki resiko untuk mengalami gangguan motorik lebih besar daripada anak normal. Anak lahir post-trend atau serotinous adalah kelahiran anak yang lahir lebih dari 42 minggu kehamilan. Anak yang lahir kurang lebih 42 minggu kehamilan memiliki lebih banyak masalah pada pemberian makan, tidur, dan memiliki skor yang lebih rendah pada pemeriksaan DDSP. Untuk faktor penyebab yang kedua yaitu faktor berat lahir, saya akan menjelaskan tentang faktor ini. Untuk faktor yang kedua yaitu berat lahir, yaitu bayi berat lahir rendah didefinisikan sebagai bayi dengan berat lahir
kurang lebih 2.500 gram. Studi pada anak Brazil usia 2 tahun menunjukkan terdapat perbedaan perkembangan antara bayi berat lahir rendah dan bayi dengan berat bayi lahir normal. Studi pada anak 5 tahun menunjukkan rata-rata IQ anak pada yang bayi berat lahir rendah 5 poin dari anak dengan berat badan normal. Bayi berat lahir sangat rendah didefinisikan sebagai bayi dengan berat lahir kurang lebih 1.500 gram. Menurut hasil penelitian, bayi dengan berat lahir sangat rendah memiliki perkembangan yang normal, namun rata-rata perkembangannya rendah. Untuk faktor penyebab yang ketiga, yaitu arfiksia. Saya akan menjelaskan apa itu arfiksia. Untuk faktor yang ketiga yaitu faktor arfiksia. Arfiksia yaitu gangguan dalam pengangkatan oksigen ke jaringan tubuh yang disebabkan terganggunya fungsi paru-paru, pembuluh darah, dan jaringan tubuh. Riwayat asfiksia dapat diketahui dari riwayat lahir tidak langsung bernafas atau menggap-menggap, kulit asianosis atau pucat, denyut jantung kurang lebih 100, dan tonus otot yang melemah. Untuk faktor penyebab yang keempat yaitu hiperbilirubinemia. Ini yaitu istilah yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Untuk faktor yang keempat yaitu hiperbilirubinemia Sebagai berikut. Untuk faktor yang keempat yaitu hiperbilirubinemia, yaitu suatu istilah yang mengacu terhadap kelainan akumulasi bilirubin dalam darah yang ditandai dengan pewarnaan kuning pada kulit. Sebanyak 60-70% bayi mengalami hiperbilirubinemia. Hanya sedikit yang memiliki bersifat patologis yang mengancam hidup. Faktor penyebab yang kelima yaitu kelainan metabolik atau hormonal. Untuk faktor yang kelima, kelainan metabolik atau hormonal itu dapat menyebabkan kesulitan belajar dan terhambatnya perkembangan. Defisiensi hormon pertumbuhan pada awal kehidupan dapat mengganggu pertumbuhan anak. Untuk faktor penyebab yang terakhir yaitu sepsis neonatorum. Saya akan menjelaskan faktor ini. Faktor sepsis neonatorum yaitu infeksi darah yang terjadi pada bayi yang baru lahir. Sepsis didefinisikan sebagai didapatkannya hasil positif pada satu atau lebih kultur bakteri atau jamur yang didapat dari spesimen darah atau cairan cerebrospinal pada bayi dengan tanda klinis infeksi, instabilitas suhu tubuh, iritabilitas, kesulitan pemberian makan, pengisian kembali kapiler yang memanjang, apnea, takikardi, dan takipnea. Anak dengan spesies memiliki skor psikomotor development index yang lebih rendah dari anak yang tidak mengalami spesies neonatorum pada usia 23 minggu. Kesimpulan dari faktor penyebab perkembangan masa natal yaitu ada 6. Yang pertama faktor umur kehamilan, yang kedua berat lahir, yang ketiga arfiksi. Arfiksi itu sendiri yaitu gangguan dalam pengangkatan oksigen ke jaringan tubuh yang disebabkan terganggunya fungsi paru-paru, pembuluh darah, ataupun jaringan tubuh. Untuk yang keempat, hiperbilirubinemia, yaitu suatu istilah yang mengacu terhadap kelainan akumulasi bilirubin dalam darah. Untuk yang kelima, kelainan metabolik atau hormonal. Yang keenam, sepsis neonatorum, yaitu infeksi darah yang terjadi pada bayi yang baru lahir. Sekian dari saya, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Fauzia Prastiwi, NPM 1803050062. Saya di sini akan menjelaskan tentang postnatal.
Postnatal adalah masa sejak melahirkan sampai pulihnya alat reproduksi dan anggota tubuh lainnya selama 40 hari. Setelah proses kelahiran, tidak otomatis bayi aman dari kelainan. Dan itu dapat mengakibatkan anak menjadi berkebutuhan khusus. Ada 4 faktor anak menjadi berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu TBC, yang kedua kekurangan gizi, yang ketiga kecelakaan, yang keempat keracunan. Yang pertama yaitu TBC. TBC adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang menyerang paru-paru. Setelah proses kelahiran, bayi dikhawatirkan terserang bakteri dan virus. Yang kedua yaitu kekurangan zat gizi dan makanan. Zat gizi itu sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi kekurangan gizi, maka akan mengalami kelainan yang mencakup kelainan fisik, mental, perilaku. Lalu yang ketiga yaitu kecelakaan. Kecelakaan pada bayi umumnya biasanya bayi itu terjatuh, tergores benda tajam, tersedak, tercekik, atau tidak sengaja menelan obat-obatan. Yang keempat yaitu keracunan. Bahaya keracunan yang terjadi pada anak adalah menelan obat berlebihan atau menelan cairan-cairan kimia seperti cairan pembersih rumah tangga, lalu memakan kosmetik ibunya, overdosis dan lain-lain. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.